Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal campuran ya. Soal ini saya dapatkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Kalau melihat soalnya ini adalah mungkin dia adalah soal tes potensi akademik, tapi nggak tahu ini betul tes potensi akademik masuk apa ya, saya kurang tahu. Yang jelas ini adalah, kalau dilihat dari soalnya, dia adalah soal tes potensi akademik. Baik, sebelum saya mulai membahas soalnya, jadi nanti ada 4 pertanyaan, ada 4 soal yang ditanyakan di sini. Nanti akan saya bahas semuanya. Sebelum saya mulai membahas, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian aktifkan tanda loncengnya sehingga nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Untuk materi yang lain silahkan dibuka atau dicari di playlist channel YouTube saya. Baik, sekarang kita ke soalnya ya. Soal yang pertama di sini nomor 11. Nilai dari 0,5 ditambah 0,6 dikuadratkan adalah. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan. 0,5 ditambah 0,6 itu adalah 1,1 dikuadratin. 1,1 kuadrat berapa? Jadi kalau 11 kuadrat itu kan sama dengan 121. Nah, kalau 1,1 itu berarti nilainya adalah 1,21. Jadi jawabannya adalah yang D. Mudah ya. Soal yang kedua itu yang nomor 12. Nilai 12,5% dari 512 adalah. Nah, di sini bentuknya dalam bentuk 2 pangkat berapa? Nah, caranya gini. 12,5% dari 512 itu kan artinya 12,5 per 100 dikali dengan 512. Nah, kalau saya kalikan dengan 2 ya, 12,5 kalau dikali 2 itu kan 2 sama dengan 25 ya. 25 per 100 dikali dengan, nah yang ini saya bagi dengan 2. Jadi yang ini kita kalikan 2, yang ini kita bagi dengan 2. Kenapa? Karena 2-nya ya, 2 dari sini saya kalikan ke 12,5. Ini dibagi 2 jadinya 2, 5, 6 ya. Kita bagi aja nih. Nah, 2 ya. Ya, 256. Nah, kalau seperti ini kita tinggal bagi aja nih. Nah, ini sama dengan 4. Berarti nanti ini ya, 1/4 dikali 256. Tinggal kita bagi aja nih, 256 dengan 4. 256 dibagi 4 itu 6. 24, 1, 16. 64 ya, 64. Nah, 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, mudah ya. Semoga paham. Kemudian yang nomor 13. Jika 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% dari bilangan tersebut adalah. Nah, bilangannya kan sama nih. Cuman yang satu diambil 5%-nya, yang satu diambil 20%. Kita tinggal pakai perbandingan aja nih. Jadi kalau 5% itu nilainya 6. Kalau 20% berarti nilainya berapa? Kita lihat. 5 ke 20 kan dikali 4. Nah, ini berarti juga harus dikali 4. 6 dikali 4 berapa? 24. Nah, ketemu nih. Gampang ya. Jadi cukup pakai perbandingan. Kemudian yang nomor 14. 5 tahun yang lalu jumlah usia dua saudara adalah 24 tahun. Sedangkan 3 tahun yang akan datang 3 tahun yang akan datang 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah dengan 12. Maka saat ini usia yang tua adalah
Nah, kalau ada soal seperti ini, biasanya saya misalkan umur yang sekarang. Jadi yang saya misalkan itu adalah umur yang sekarang. Nah, yang tua saya misalkan T, yang muda dengan M. Jadi sesuai dengan huruf awalnya ya, tua dan muda. Nah, sekarang kita bikin persamaannya. Kita lihat 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu berarti kalau T ini kan umur yang sekarang nih. Kalau 5 tahun yang lalu itu berarti T dikurang 5. 5 tahun yang lalu jumlah usia dua saudara adalah 24 tahun. Berarti nanti ini T dikurang 5 ditambah dengan yang M-nya juga dikurang 5. Karena jumlah umur dua saudara itu kan. Jadi masing-masing dikurang 5. Itu nilainya sama dengan 24 tahun. Nah, kita sederhanakan dulu nih. T ditambah M dikurang, ini jadi 10 ya. Sama dengan 24. Berarti T ditambah M sama dengan 24 ditambah 10. T ditambah M sama dengan 34. Kemudian sekarang yang informasi yang kedua yang kita dapatkan, sedangkan 3 tahun yang akan datang, berarti 3 tahun yang akan datang itu kalau usia sekarang itu T berarti jadi 3T ya. 3T. Nah, 3T. T ditambah 3 nih. T tambah 3. 3 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua. 2 kali berarti ini dikalikan 2. Jadi 2 dikali T ditambah 3. Nilainya sama dengan 2 kali usia yang muda. Berarti 2 kali. M-nya juga ditambah 3. Karena kan 3 tahun yang akan datang. 2 kali usia yang muda ditambah 12. Nah, ini ada tambahnya nih, 12. Nah, kita sederhanakan nih. Ini jadi 2T ditambah 6 sama dengan 2M ditambah 6 ditambah 12. Kita sederhanakan dulu ya. 2M yang ini tambah 18 ya. Berarti nanti, atau ini coret aja nih. Nah, berarti ini tinggal 12 nih. Ini enggak usah ya, karena udah dicoret ya. Berarti nanti gini ya, 2T sama dengan 2M plus 12. Nah, kita bagi dengan 2 semuanya. Berarti nanti T sama dengan 2M. 2M bagi 2 kan jadi M ya. Plus 6. Nah, karena yang ditanyakan adalah usia yang tua. Yang ditanyakan adalah T-nya kan. Nah, kita pakai substitusi. Kita rubah ini menjadi T dikurang 6 sama dengan M. Nah, saya rubah bentuknya seperti ini. Kita substitusi persamaan yang kedua ke sini. Jadi T-nya, M-nya ya. M-nya saya ganti dengan T dikurang M. Berarti nanti gini, T ditambah dengan T dikurang M. T dikurang 6 maksudnya. Sama dengan 34. T ditambah T, 2T. Negatif 34, negatif 6 saya pindah ke ruas kanan jadi plus. Berarti nanti 2T sama dengan 40 ya. Berarti nanti T-nya sama dengan 40 per 2 atau sama dengan 20. Jadi usia yang tua sekarang adalah 20 tahun. Jadi jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan soal dari saya. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Jika masih ada yang belum paham, silahkan di replay atau diputar ulang lagi videonya. Kemudian kalian tuliskan di bagian mana yang belum kalian paham. Atau mungkin saya ada yang salah hitung, silahkan kalian koreksi di bagian mana yang saya salah menghitung. Semoga video saya bermanfaat buat kalian. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.